Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Alif, lam, diikuti tasydid. Disebut bacaan idgham syamsiyah. Cara bacanya, bunyi lam ini ya, ini abaikan. Kita abaikan, dianggap tidak ada, langsung dibaca pada huruf yang bertanda tasydid. Nah, alifnya ini dibaca karena berada di awal bacaan atau di awal ayat. Makanya terbaca Ar-Rahman. Kita lanjutkan. Allamal Qur'an. Allamal Qu. Alif diikuti lam sukun. Nah, kalau yang ini namanya izhar qamariyah. Bunyi lam sukunnya baca dengan jelas. Kalau syamsiyah pasti ada tasydid. Kalau qamariyah pasti ada sukun. Kalau syamsiyah abaikan lamnya. Kalau qamariyah baca jelas huruf lamnya. Allamal Qur'an. Semua bacaan A, I atau U yang dibaca panjang disebut bacaan mad badal. Mad badal sama dengan mad tabi'i cara bacanya. Dipanjangkan 2 harokat. Hanya saja mad badal itu dikhususkan pada huruf hamzah. Yaitu A, I, U yang dibaca panjang. Kalau bukan A, I, U berarti bukan mad badal. Allamal Qur'ana. Mad badal atau mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dan dihentikan disebut bacaan mad arid disukun. Cara bacanya A panjangkan 6 harokat. Jadi ditambah panjangnya kemudian huruf terakhir sukunkan. Awalnya Allamal Qur'ana. Ana 1 ayunan saja. Namun ketika dihentikan Allamal Qur'an ditambah jadi 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Baik, kita ulang. Allamal Qur'an khalaqal insan. Nun sukun bertemu sin. Nah, ini disebut bacaan ikhfa, tepatnya yaitu ikhfa awsat. Cara bacanya bunyi nun sukun dengungkan 2 harokat. Ketika dengung lisan kita sudah bersiap di huruf sin. Insana. Kita ulang. Khalaqal insana. Karena dihentikan kita perhatikan ada fathah diikuti alif. Sa disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu huruf hidup kemudian dihentikan jadilah bacaan mad arid disukun. Cara membacanya sa ini panjangkan 6 harokat, huruf terakhir sukunkan. Sama dengan tadi. Quran. Yang ini insan. Panjangkan mad tabi'inya 6 harokat, sukunkan huruf terakhirnya. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Alif diikuti lam sukun. Disebut bacaan izhar qamariyah. Yang perlu diperhatikan qamariyah ya. Alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Bunyi lam sukun ini jangan diseret. Harus dibaca jelas. Allamahul hula. Nah, itu namanya diseret. Tidak boleh ada le atau tawallud ya. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru. Ya, alif lam diikuti tanda tasydid disebut bacaan idgham syamsiyah. Lamnya abaikan, langsung baca pada tanda tasydid. Asy-syamsu wal qamaru. Alif diikuti lam sukun disebut bacaan izhar qamariyah. Lam sukunnya baca jelas. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin. Fathah diikuti alif, ba disebut bacaan mad tabi'i.
At-tabi'i bertemu huruf hidup dihentikan. Jadilah bacaan mad arid bis sukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat selalu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semua urusannya. Amin. Kita ulang lagi surat Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Baik, kita bahas tajwidnya di ayat 6 ini. Wan najmu, nun bertasydid disebut bacaan gunnah musyaddadah. Bunyi nun harus dengung atau ditahan dulu 2 harokat. Wan najmu, jim sukun disebut bacaan qalqalah, tepatnya qalqalah sugro. Qalqalah artinya memantul, sugro itu kecil. Jadi jim pantulkan kecil saja, mengalir saja. Wan najmu, jangan dibaca berlebihan. Wan najmu, jangan. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Was-samaa'a, ada alif, lam diikuti tasydid. Ini disebut bacaan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Cara bacanya alif dan lamnya abaikan saja, dianggap tidak ada. Langsung baca pada huruf yang bertanda tasydid. Was-samaa'a rafa'aha, fathah diikuti alif. Ma, ini disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i jika bertemu hamzah maka akan muncul tanda layar atau tanda bendera atau tanda alis, terserahlah mau pakai istilah yang mana. Intinya layar ini nama aslinya adalah mad, ya, mad. Untuk memudahkan boleh diganti layar, alis, bendera atau apapun. Mad fungsinya untuk memanjangkan huruf di bawahnya. Jadi kita tambah panjangnya jadi 6 harokat. Awalnya hanya 2 harokat saja. Was-samaa'a, begitu ya. Kak Hanif, terima kasih, sehat selalu, lancar rezekinya, terima kasih hatinya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati Kak Hanif, sekeluarga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surat Ar-Rahman yang baru hadir ya. Ayatnya ayat 7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alif diikuti lam sukun disebut bacaan izhar qamariyah. Cara bacanya, bunyi lam sukun ini baca jelas, dibaca terang. Artinya bunyi lam sukun selesai di sini, tidak boleh ikut di huruf berikutnya. Wa wada'almi, almi, jangan. Selesaikan dulu. Wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Tidak boleh membekas, ya. Kita ulang. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Mizana, fathah diikuti alif, za disebut bacaan mad tabi'i atau mad asli, sama saja. Jadi mad tabi'i adalah apabila ada fathah diikuti alif seperti ini, za, kemudian ada kasroh diikuti ya sukun, mi, dan yang terakhir adalah apabila ada dhammah diikuti waw sukun. Wa wada'al mizana, itu awalnya. Ketika dihentikan karena di akhir ayat, maka mad tabi'i ini kita panjangkan 6 harokat, huruf yang terakhir sukunkan. Wa wada'al mizan. Begitu ya. Ini disebut bacaan mad arid disukun. Panjangkan za 6 harokat, sukunkan huruf yang terakhir.
Kita ulang. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang sudah hadir, baik yang sudah tap-tap layar, bagikan live ini, juga yang telah memberikan gift-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak, teriring doa jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan bacaan Qur'annya semakin baik, semua urusannya dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan surat Ar-Rahman. Ayatnya ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alla taqwaw fil mizan. Alla taqwaw, kok sukun. Di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah. Namanya qalqalah sugro. Qalqalah artinya memantul, sugro itu kecil. Sesuai namanya pok. Kita pantulkan tapi kecil saja. Jangan berlebihan karena posisinya di tengah. Alla taqwaw. Alla taqwaw fil mizani. Alif diikuti lam sukun disebut bacaan idhar qamariyah. Lam sukunnya baca jelas. Jangan diseret apalagi dipantulkan. Fil jangan. Alla taqwaw fil mizani. Kasrah diikuti ya sukun. Mi disebut mad tabi'i atau mad asli atau bacaan panjang 2 harokat. Fathah diikuti alif. Za ini juga mad tabi'i. Panjangnya sama dengan mi. 2 harokat semua. Mizani. Mad tabi'i jika bertemu huruf hidup dan dihentikan disebut bacaan mad arid disukun. Cara bacanya za kita tambah panjangnya jadi 6 harokat. Huruf yang terakhir kita sukunkan. Fil mizani. Ketika dihentikan. Fil mizan. Gitu ya. Baik, kita ulang. Alla taqwaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Baik, kita ulang dulu tajwidnya. Barakallah. Ada 500 para pecinta Al-Quran rahimakumullah dimanapun berada. Sehat selalu semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir tanpa terkecuali pagi ini dapat berkah dari Al-Quran. Bacaan Qurannya semakin baik. Rezekinya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan. Wa aqimul wazna. Kita perhatikan huruf-huruf yang tidak ada harokatnya maka kita abaikan saja. Waw, kemudian alif, ini juga ada alif, tidak ada harokat. Tidak ada tanda bacanya, kita abaikan saja. Langsung baca pada huruf yang bertanda sukun. Wa aqimul wazna. Jadi gitu ya cara bacanya. Wa aqimul wazna bil qisti. Alif diikuti lam sukun sama dengan yang tadi disebut idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Ini manfaat kalau kita belajar tajwid ya, tidak hanya baca terus ya, paham atau dapat satu materi kemudian ketemu lagi di bacaan berikutnya tinggal kita terapkan. Alif diikuti lam sukun disebut bacaan idhar qamariyah, bunyi lam sukunnya baca jelas. Bil qisti wa wada'al mizana. Sama, kita ulang. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan.